Selamat pagi, nama saya Amelia Hernikalista dengan NIM 107-24029 dan hari ini saya akan mempresentasikan terkait mata karya ilmiah kelompok saya dengan judul Uji Efektivitas Sabun Berbasis Ekstrak Sereh dengan Penambahan Bubuk Teh Hijau Menggunakan Metode Cold Press. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan bahan-bahan alami atau tanaman herbal dalam produk sabun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah sereh. Sereh memiliki beberapa kandungan seperti antioksidan dan antibakteri yang tinggi dan cukup baik untuk menyehatkan kulit. Oleh karena itu, penulis ingin membuat sabun berbasis ekstrak sereh dengan penambahan bubuk teh hijau menggunakan metode cold process. Penulis ingin menguji keefektivitas sabun tersebut terhadap kulit, sekaligus menguji keefektivitas aktivitas farmakologi dari sereh. Untuk rumusan masalahnya terdapat 3. Pertama, faktor apa yang melatar belakangi pentingnya efektivitas sabun berbasis ekstrak sereh dengan metode cold process dan penambahan teh hijau. Kedua, bagaimana efektivitas sabun berbasis ekstrak sereh dengan metode cold process dan penambahan bubuk teh hijau. Lalu ketiga, bagaimana dampak penggunaan ekstrak sereh dengan metode cold process dan penambahan bubuk teh hijau terhadap kulit. Metode pengumpulan datanya adalah menggunakan eksperimen, yaitu membuat sabun dengan ekstrak sereh dan penambahan bubuk teh hijau dengan metode cold process, dengan beberapa formulasi yang berbeda. Untuk teknik pengumpulan datanya adalah menggunakan studi literatur, observasi lapangan, dan studi kasus. Berikut adalah analisis hasil eksperimen. Untuk evaluasi organoleptik sabun, ada 3 hal yang telah kami amati, yaitu tekstur, aroma, dan warna sabun. Untuk tekstur sabunnya itu bertekstur keras, tetapi lembek saat ditekan, sehingga sabun mudah hancur ketika diberikan tekanan. Lalu ketika sabun digunakan untuk pencucian tangan, sabun menjadi lembut dan mudah hancur. Lalu untuk evaluasi aroma sabun, sabun beraroma seperti sereh dan aromanya cukup menyengat, yang berasal dari essential oil sereh. Tetapi, masih ada aroma minyak zaitun dan minyak kelapa yang menjadi bahan utama dalam pembuatan sabun. Lalu, untuk warna sabunnya berwarna putih kekuningan dan corak hijau, dengan corak hijaunya berasal dari penambahan bubuk teh hijau. Lalu, sabun tersebut menghasilkan busa yang cukup banyak, sehingga dapat mengangkat kotoran yang ada di tangan. Semakin banyak sabun, semakin banyak kotoran yang bisa diangkat. Lalu, sabun juga memiliki kandungan minyak yang cukup baik, seperti minyak kelapa dan minyak zaitun yang telah diukur menggunakan kalkulator minyak. Dan minyak tersebut memiliki kandungan farmakologis yang baik dalam melembabkan kulit. Lalu, berdasarkan uji daya busa dan efisiensi pembersihan yang telah dilakukan, busa yang dihasilkan cukup banyak dan tahan lama hingga semalaman, sehingga keefektifan sabun dalam membersihkan kulit juga cukup baik. Lalu, setelah kami lakukan uji pH sabun menggunakan kertas lakmus, sabun berada di pH 8, yaitu pH basa, di mana pH ini cukup relatif aman digunakan pada kulit yang memiliki pH 7. Lalu, berdasarkan uji weret yang telah kami lakukan, massa sabun berkurang sebanyak 1 gram per pencucian. Maka, sabun kurang tahan terhadap gesekan tangan. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, terdapat 3 simpulan. Pertama, efektivitas sabun berbasis bahan alami perlu ditinjau, karena masyarakat sudah tahu akan bahaya-bahaya bahan-bahan sintesis yang ditambahkan pada sabun. Selain itu, ekstrak sereh dan teh hijau dipilih sebagai bahan aktif pembuatan sabun karena mengandung senyawa aktif seperti sitral dan katekin yang memiliki sifat antibakteri dan antioksidan yang baik dalam menyehatkan kulit. Lalu simpulan kedua, sabun berbahan sereh menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi dari segi daya busa
efisiensi pembersihan, dan kestabilan pH. Namun, tekstur sabun yang cukup lunak dan wear rate yang tinggi menjadi kendala yang perlu diperbaiki. Selain itu, aroma dan warnanya memberikan nilai tambah organoleptik yang baik. Lalu simpulan terakhir, sabun berbasis serai ini tidak menyebabkan iritasi atau kekeringan pada kulit, bahkan menjaga kelembapan kulit karena kandungan minyak esensial dan minyak zaitun dan minyak kelapa yang ditambahkan. Tetapi, sensasi berminyak pasca penggunaan atau pasca pencucian perlu ditinjau ulang agar kenyamanan pemakai tetap optimal, terutama untuk pemakai yang memiliki kulit berminyak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Terima kasih.